Perintah Kaisar Naga bab 205. Sekarang hari sudah sore, secara logika saat ini akan ada lebih banyak orang yang turun gunung dibandingkan dengan orang yang mendaki. Namun saat Dave dan yang lainnya mendaki, mereka juga mendapati banyak turis yang bergegas mulai mendaki ke arah gunung. "Ayo cepat," katanya hari ini pemimpin bukse mengundang saudara seperguruannya, pemimpin Wuwei ke Yayasan Sahara. Dia itu reinkarnasi urusan dewa, kemampuannya sangat hebat. Kita harus bergegas agar bisa bertemu dengan pemimpin Wuwei, katanya. Tahun lalu pemimpin Wuwei juga pernah datang sekali, dan hanya memilih 10 orang untuk menarik ramalan dan diramal. Ramalannya juga sangat akurat. Ada sepasang suami istri yang sudah menikah selama belasan tahun dan belum mempunyai anak. Saat diperiksa oleh pemimpin Wuwei, tahun depannya mereka sudah melahirkan seorang bayi menggemaskan. Itu masih belum seberapa. Saya dengar ada seorang yang sudah lumpuh sepanjang hidupnya dan disembuhkan oleh pemimpin Wuwei. Kita harus bergegas menuju ke atas. Dengar-dengar kedatangan pemimpin Wuwei kali ini adalah untuk menyembuhkan penyakit putrinya pemimpin buksu, dan bahkan membawa sebuah benda pusaka bersamanya. Para turis yang mendaki terus mendiskusikan dan menambah kecepatan mendaki mereka. Dave yang mendengar pembahasan para turis itu akhirnya menyadari kenapa masih banyak orang yang mendaki di sore ini, dan mereka semua juga terlihat sangat buru-buru. Tuan Dave, pemimpin Wuwei, adalah saudara seperguruannya pemimpin buksu. Dulu dia merupakan penjaga dari Yayasan Sahara, yang kemudian dialihkan kepada pemimpin buksu, karena pemimpin Wu hendak berkelana. Tahun lalu dia juga pernah pulang sekali dan turun tangan mengobati penyakit putrinya pemimpin buksu. Hanya saja tidak berhasil dan akhirnya pergi, dan kali ini seharusnya juga kembali karena pemimpin buksu Indrawan menjelaskan pada Dave. "Oh, sekarang bagaimana? Kita harus bergegas kalau sampai pemimpin Wuwei berhasil menyembuhkan penyakit putrinya pemimpin bukse, maka kita tidak akan bisa mendapatkan kuas spiritual dan batu sinabar lagi." Yuki yang mendengarnya mendesak panik. Semua yang mendengarnya juga berpikiran sama dan mulai mempercepat langkah mereka. Hanya Dave yang terlihat tenang dan tersenyum. "Tenang saja, pemimpin Wuwei itu tidak bisa menyembuhkannya." "Bagaimana kamu bisa tahu dia tidak bisa menyembuhkannya?" Yuki bertanya pada Dave dengan kebingungan. "Saya bilang tidak bisa, pasti tidak bisa, lihat saja nanti." Dave tersenyum dan tidak menjelaskan pada mereka. Saat mereka berjalan hingga pertengahan gunung, langkah Yuki melambat dengan drastis. Dia mulai berkeringat dan terengah-engah. "Tidak sanggup lagi, saya perlu istirahat, saya sudah tidak bisa berjalan lagi." Yuki duduk di atas sebuah bongkahan batu. "Besar apa yang saya katakan padamu tadi? Kamu tidak mau mendengarnya. Sekarang sudah tahu rasanya kan?" Won menceramahi Yuki. Tidak peduli apapun kata Won, Yuki memang sudah tidak sanggup bergerak lagi. "Tuan Indrawan, kalian naik saja dulu, saya akan menemani Yuki istirahat sebentar lalu menyusul kalian." Dave melihat Yuki memang sudah tidak sanggup berjalan, tapi tidak mungkin membiarkan semua orang menunggunya, jadi dia berkata kepada Indrawan, "Baik, kalau begitu kami akan naik dulu dan memberitahukan kepada pemimpin buksu." Indrawan mengangguk. Won melirik Yuki sekilas lalu tersenyum dan berkata pada Dave, "Tuan Dave, kalau begitu Yuki saya serahkan kepadamu ya." Selesai berkata, yang lain melanjutkan perjalanan mereka ke atas, dan Dave duduk di samping Yuki. "Saya sudah tidak bisa bergerak, bagaimana kalau kamu menggendongku?" Yuki mengedipkan matanya sambil tersenyum. "Saya tidak mau, kamu masih punya tenaga." Dave menggelengkan kepalanya. "Sudah tidak ada tenaga, benar-benar sudah tidak bertenaga lagi." Yuki mulai bersikap manja kepada Dave. Jantung Dave berderup kencang melihat Yuki yang bersikap seperti itu. Tidak bisa dipungkiri kalau Yuki memang sangat cantik. Meskipun terkadang emosinya meledak-ledak, namun dia orang yang sangat baik hati. Dave menggenggam tangan Yuki-san membuat Yuki terkejut, namun Dave memegangi tangannya dengan erat. Yuki juga tidak bisa melepaskannya.
Wajah Yuki seketika merona merah, dia menggigit bibirnya dan tidak berani melihat Dave. Perintah Kaisar Naga Bab 206. Dave memegang tangan Yuki dan kehangatan dari Dave langsung mengalir menuju tubuh Yuki. Kamu berbuat apa? Di sini banyak orang. Yuki menundukkan kepalanya dan suaranya seperti seekor nyamuk, sama sekali tidak jelas. Apa katamu? Dave bertanya. Saya bilang di sini sangat ramai, kita pergi ke hutan saja. Yuki semakin menundukkan kepalanya dan semuanya semakin tidak terdengar. Untuk apa ke hutan? Dave melepaskan tangan Yuki. Ayo cepat jalan, nanti tidak sampai. Yuki tercengang, dia mengangkat kepalanya dan melihat Dave sedang tersenyum jahil padanya. Saya akan membunuhmu, Yuki melototi dan langsung mengejar Dave. Saat dia berlari beberapa langkah, Yuki menyadari kalau dirinya tidak selelah tadi, kakinya juga tidak sakit lagi dan tubuhnya terasa seperti saat dia baru mulai mendaki. Apa yang kamu lakukan? Cepat naik, Dave meneriaki. Yuki yang sedang termenung, Yuki bergegas menyusul Dave. Tidak lama kemudian, mereka berdua berhasil menyusul Indrawan dan yang lainnya. Saat melihat Dave dan Yuki menyusul dengan cepat, beberapa orang itu merasa aneh. Yuki, bukannya tadi kamu sudah tidak sanggup berjalan lagi? Won merasa kalau Yuki saat ini sama sekali tidak merasa lelah. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba sudah tidak lelah lagi dan terasa sangat ringan. Yuki juga menjawab dengan kebingungan. Selesai Yuki berkata, tatapan semua orang beralih pada Dave. Mereka bisa menebak ini pasti perbuatan Dave. Ayo bergegas, sebentar lagi malam akan tiba. Selesai berkata Dave juga menambahkan kecepatan mendakinya. Dan sekitar 1 jam kemudian, beberapa orang itu akhirnya sampai di puncak gunung, dan saat ini puncak gunung sedang dipenuhi oleh manusia, karena terlalu banyak orang, pintu kuil Yayasan Sahara akhirnya ditutup dan mereka semua hanya bisa menunggu di luar. Dave dan yang lainnya berusaha keras untuk sampai di depan. Penjaga pintu kuil Tao Yayasan Sahara menghalangi mereka untuk masuk. Jangan berkerumun lagi, hari ini tidak ada lagi yang diizinkan masuk ke dalam kuil. Seorang penjaga kuil menghentikan Dave dan yang lainnya. Halo guru kecil, saya adalah teman dari pemimpin buksu, apakah kamu bisa sampaikan padanya kalau Indrawan sudah datang? Indrawan berkata dengan ramah sambil tersenyum pada penjaga pintu itu. Guru kita sudah menyampaikan, hari ini tidak ada yang boleh masuk ke dalam kuil. Hari ini guru kami sedang mengobati adik seperguruan kami, dan tidak boleh diganggu. Penjaga itu mengibaskan tangannya dengan sombong. Indrawan juga tidak marah, dia mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya lalu menyelipkannya ke tangan penjaga itu. Guru kecil, saya juga datang membawa orang yang bisa menyembuhkan adik seperguruan kalian. Guru kalian sudah tahu, kamu cukup menyampaikan pesan padanya saja. Penjaga melihat uang yang ada di tangannya dan seketika tersenyum, dan memasukkan uangnya ke dalam saku. Ternyata temannya gurunya. Kalian tunggulah di sini sebentar, saya akan menyampaikan pesan pada guru. Penjaga pintu itu berjalan ke dalam kuil. Indrawan tersenyum tak berdaya. Ada pepatah yang mengatakan raja neraka mudah diprovokasi, seran kecil sulit dihadapi. Mungkin inilah yang dimaksud pepatah itu. Kuil Tao seperti ini, walaupun dijalankan selama ratusan tahun, juga tidak akan bisa menumbuhkan manfaat yang bisa menyembuhkan putrinya. Dave mencibir. Beberapa orang itu kelihatan tidak berdaya, tidak kuil Tao atau kuil lainnya semua memikirkan cara untuk mencari keuntungan. Walaupun secara garis besar disebut kuil Tao tapi lebih terlihat seperti tempat wisata. Tidak lama kemudian penjaga pintu itu berlari keluar dan berkata kepada Indrawan dengan hormat. Ruan guru kami mempersilahkan kalian masuk. Indrawan mengangguk lalu membawa Dave dan yang lainnya memasuki kuil Tao. Setelah masuk ke dalam, kuil sudah dipenuhi dengan asap dupa. Dupa-dupa itu dibeli dan dibakar oleh para turis yang berdoa meminta keberuntungan.